Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. 3. Peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. 4. Peserta didik dapat mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik. Sejuk sekali ya udara di hutan. Iya, benar sekali. Sungguh menakjubkan. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang begitu sempurna. Proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga, berfungsi untuk menyokong bunga. Ini adalah dasar bunga, berfungsi untuk tempat menempelnya bagian-bagian bunga. Ini adalah kelopak bunga, berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Ini adalah kepala putik, berfungsi sebagai alat kelamin betina. Ini adalah tangkai putik, berfungsi untuk menyangga kepala putik. Ini adalah benang sari, berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Ini adalah bakal buah, berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Ini adalah mahkota bunga, berfungsi untuk mempercantik bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk sari yang telah jatuh ke putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari yang penutupnya akan rontoh. Lalu, tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang sering dikunjungi lebah. Lebah akan datang menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada di benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu, serbuk sari menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berbuah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontoh dan tumbuhlah buahnya. Ini adalah contoh penyerbukan oleh robot lalat. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman.
Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka serbuk sari mengenai putik teman-teman. Dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan kembang sari pun rontoh. Dan buah durian pun tumbuh. Saat ini kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan mengambil contoh bunga dadat. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengkonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontoh dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita melihat penyerbukan bunga oleh manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan oleh manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun akan bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontoh dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air disebabkan oleh hujan dan percikan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika air atau hujan mengenai benang sari sehingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontoh dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan bastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Sebagaimana Allah maktubkan dalam Quran Surat Al-Hijj ayat 22 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiya fa'anzalna minas sama'i ma'an فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Pernahkah kalian berpikir, apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Mari kita belajar bersama. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan juga membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu, apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya?
Penyebaran biji dapat dibantu oleh 4 hal, yakni dibantu oleh hewan, angin, air, dan juga manusia. Penyebaran biji yang pertama yakni dengan bantuan angin atau yang biasa disebut dengan anemokori. Proses penyebaran biji ini biasanya biji tumbuhannya kecil, ringan, dan bersayap. Keberadaan sayap pada biji ini yang akan membantu biji untuk mudah terbawa angin. Arah gerak biji dapat mengikuti arah gerak angin. Biasanya penyebaran biji dengan bantuan angin terjadi pada biji bunga dandelion. Penyebaran biji yang kedua yakni dengan bantuan air atau yang biasa disebut dengan hidrokori. Ciri tumbuhan yang melakukan penyebaran biji dengan bantuan air biasanya hidup di dekat perairan. Berbiji ringan atau bijinya dapat mengambang di atas air. Contohnya, tumbuhan yang melakukan penyebaran biji dengan bantuan air adalah pohon kelapa dan bakau. Penyebaran biji yang ketiga yakni dengan bantuan hewan atau yang biasa disebut dengan zookori. Pernahkah kalian memperhatikan kelinci dengan badan yang dipenuhi biji-bijian, berduri, dan menempel pada tubuhnya? Biji-bijian yang berduri mudah menempel di bulu kelinci. Kelinci adalah hewan yang suka masuk ke semak-semak tumbuhan. Saat kelinci berlompat, berlari, biji-bijian ini akan jatuh dan tersebar. Penyebaran biji yang terakhir yaitu dengan bantuan manusia atau yang biasa disebut dengan antropokori. Penyebaran biji dengan bantuan manusia ini biasanya dilakukan pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lain. Dan alat inilah yang dipakai petani untuk menanam padi. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana penyebaran biji itu dilakukan. Penyebaran biji yang terjadi dengan atau tanpa bantuan manusia, hendaklah kita sebagai manusia merawat dan menjaga alam sekitar agar hewan-hewan lain juga dapat menggunakan tumbuhan sebagai tempat perlindungan serta manusia pun juga mendapat sumber makanan dan udara yang segar. Anak-anakku, mari menjadi pahlawan lingkungan. Iya, Ibu. Saya menanam pohon di hutan bersama teman-teman. Saya menanam tumbuhan di lingkungan sekolah, Bu. Mari kita jawab pertanyaan ini. Pak Eko adalah petani jagung. Beliau memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh besar. Bagaimana jagung melakukan perkembangbiakan? Ya, betul sekali. Dengan cara generatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.